Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Jumat tanggal 29 Januari 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, kami mohon iman akan sabdamu. Resapkanlah ke dalam lubuk hati kami janjimu akan memberi kehidupan, agar kami menjadi orang yang berkenan di hatimu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 26 pasal 4 ayat 26 sampai 34. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur. Siang hari ia bangun dan benih itu sudah mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa itu kerajaan Allah? Itulah yang sering orang tanya atau sering kita dengar. Apakah kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan dunia, di mana memiliki alat-alat kelengkapan untuk membuat supaya rakyat tunduk kepada raja? Misalnya memiliki pasukan, memiliki aparat penegak hukum, dan lain-lain.
kerajaan Allah dalam perspektif iman kekristenan adalah bahwa Allah sendiri yang meraja dalam seluruh kehidupan kita. Maka kalau kita membiarkan Allah yang merajai seluruh kehidupan kita, maka kerajaan Allah itu sungguh hadir dalam hidup kita. Kerajaan Allah berarti Allah merajai seluruh kehidupan kita. Maka kerajaan Allah janganlah kita cari-cari di luar, tetapi carilah kerajaan Allah itu, karena kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Di mana seluruh kehidupan kita, keluarga Kombas, paroki, dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus dari Allah. Dan kita berjalan sesuai dengan segala sesuatu yang diajarkan oleh Allah, maka sungguh kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bersama Yesus kita bertumbuh dalam kerajaan Allah itu. Mungkin di antara kita pernah mendengar istilah gereja Tiban. Gereja Tiban adalah gereja yang dibangun melulu karena sumbangan umat di luar paroki. Dibangun oleh para donatur, bukan swadaya umat. Tentu bukan sesuatu yang buruk. Hanya masalah akan muncul ketika perawatan dan biasanya umat kesulitan, sehingga gereja tersebut cepat rusak. Sangat berbeda kalau rumah ibadat itu atau gereja itu dibangun dengan swadaya dari umat. Gereja itu akan terawat dengan baik dan berkembang, serta berbuah menjadi gereja yang mandiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kita yang hidup dalam wilayah paroki Argapura ini, bolehlah kita bergembira dan bersyukur karena kita saling dukung-mendukung, hidup rukun dan damai, saling kompak satu sama lain. Itu berarti bahwa kita berjuang untuk menciptakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Maka kerajaan Allah itu bukan terletak pada soal kuantitas, jumlah, tetapi terletak pada kualitas hidup kita sebagai orang beriman. Semakin berkualitas hidup kita sebagai orang beriman, maka kerajaan Allah semakin nampak dalam seluruh kehidupan kita. Semakin berkualitas kita menghayati iman kita sebagai orang beriman, maka kerajaan Allah semakin tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kerajaan Allah itu tak usahlah kita membayangkan dalam hal-hal yang istimewa. Sebagaimana digambarkan dalam bacaan Injil tadi, ternyata kerajaan Allah itu digambarkan dengan hal-hal yang amat sederhana, sepele. Seperti misalnya digambarkan bahwa kerajaan Allah itu seperti butir atau biji yang ditanam. Bagaimana biji itu tumbuh kita tidak tahu. Yang jelas bahwa setelah tiba saatnya, akhirnya biji yang kita tanam itu kita petik hasilnya. Atau kerajaan Allah itu seperti biji sawi yang kita tanam. Biji sawi itu adalah biji yang paling kecil dari segala jenis sayuran. Tetapi ketika biji sawi yang kita tanam itu bertumbuh, maka ia menjadi sebuah pohon sayuran yang cukup besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka demikian pula halnya hidup kita sebagai orang-orang beriman. Apabila kita sungguh-sungguh mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, maka kita terus membayangkan berbuat hal-hal yang istimewa, yang hebat-hebat, yang luar biasa. Tetapi kerajaan Allah
dapat kita wujudkan, kita ciptakan dalam hal-hal yang sepele atau yang biasa-biasa saja. Seorang ibu rumah tangga yang dengan setia bangun pagi untuk menyiapkan sarapan bagi anggota keluarga yang hendak memulai aktivitas, dia telah menciptakan kerjaan Allah dalam kehidupannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Seorang bapak rumah tangga yang dengan setia menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga sudah menjalankan dan mewujudkan kerjaan Allah dalam hidupnya, di mana dalam keluarga itu selalu ada damai, selalu ada sukacita, ada kegembiraan, maka di situ sudah tercipta kerjaan Allah. Di mana dalam kombas ada kekompakan, ada persaudaraan, ada persatuan, ada saling tolong menolong, saling sapa menyapa, maka di situ kerajaan Allah sudah tercipta dengan baik. Dan akhirnya apa yang kita ciptakan sebagai buah-buah dari kerajaan Allah itu, pada akhirnya orang akan melihat dan akan menikmati buahnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang, kita terus berjuang mewujudkan kerjaan Allah dalam kehidupan kita, supaya kerjaan Allah itu dari hari ke hari semakin nyata mewarnai seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.